Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 SSDRC akan merepresentasikan hasil praktikum modul 6 kami, yaitunya tentang resampling. Untuk anggota kelompok kami sendiri, seperti yang terlampir di layar, itu ada saya sendiri, Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Lalu rekan saya itu ada Alian Nurul Islami Pasha, lalu ada Lisa Diani Amelia, lalu ada Alian Nurul Islami Pasha, lalu ada Kiwit Novitasari. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitunya dengan mengimport library. Nah, sebelum mengimport, kita melakukan proses instalasi terlebih dahulu. Nah, kita melakukan proses instalasi untuk memastikan apakah library yang kita gunakan itu ada di dalam perangkat kita atau tidak. Jika tidak, kita install terlebih dahulu, lalu kita panggil library tersebut agar bisa digunakan ketika kita melakukan proses olah data. Langkah selanjutnya yaitunya import dan ekspor dari data, di mana di sini kita menggunakan data diabetes CSV dengan ketika kita run data kodenya, maka berdasarkan data diperoleh informasi bahwasannya data yang kita gunakan itu terdiri dari 572 baris dan 9 kolom. Dengan atributnya itu ada pregnancies, BMI, lalu ada insulin dan sebagainya. Selanjutnya yaitunya argumen dalam regresi logistik, di mana di sini kita menggunakan learn logistik. Nah, di sini kita fungsinya dari argumen ini yaitunya untuk memprediksi bagaimana kejadian-kejadian ke depannya gitu. Misalkan di sini pada output yang ditampilkan bahwa learn yang kita gunakan yaitunya logistic regression. Lalu untuk modelnya belum terprediksi. Lalu di sini kita tahu bahwasannya dia menggunakan class to class sama logistik. Dan ini berguna untuk memprediksi bagaimana sih kedepannya dari data ini gitu. Apakah dari segi kelasnya, dari segi learn-nya, apakah model yang digunakan ini bagus nggak gitu. Nah, itulah gunanya kita menggunakan argumen ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisis argumen dalam analisis linear diskriminan. Nah, kita menganalisis atau memprediksi bagaimana sih tipe datanya, bagaimana sih di sini dari outputnya kita bisa melihat bahwasanya kelasnya di sini adalah linear diskriminan analisis. Lalu untuk modelnya sendiri itu belum terprediksi. Lalu untuk tipe prediksinya di sini ada probabilitas, juga di sini dapat dilihat bahwasanya prediknya di sini untuk package sendiri dia menggunakan ML3 learn sama MASS gitu. Selanjutnya, memeriksa pengukuran dari klasifikasi. Kode ini mengeluarkan output prediksi dengan menggunakan model gabungan regresi logistik dan IDA. Next, kode ini digunakan untuk mengeluarkan output resampling dengan metode regresi logistik, di mana hasil resampling ini menghasilkan 12 baris dan 11 kolom. Kode as.data.table digunakan untuk mengeluarkan output resampling dengan metode IDA, di mana hasil resampling ini menghasilkan 7 baris dan 11 kolom. Selanjutnya pengukuran. Kode ini merupakan contoh penggunaan hold out untuk regresi logistik. Resampling sama dengan SMP hold out digunakan untuk mengeluarkan output data yang sudah diresampling, di mana hasil resampling ini memiliki 5 baris dan 3 kolom dengan menggunakan hold out untuk regresi logistik. Kode ini digunakan untuk mengeluarkan output data yang sudah diagregasi dengan metode klasifikasi regresi logistik, di mana data yang dihasilkan memiliki 5 baris dan 4 kolom. Ini merupakan contoh penggunaan hold out untuk LDA. Pada kode ini mengeluarkan output yang sudah diresampling, di mana hasil resampling ini memiliki 12 baris dan 11 kolom dengan menggunakan hold out untuk IDA.
Kode ini digunakan untuk mengeluarkan output data yang sudah diagregasi dengan metode klasifikasi LDA di mana data yang dihasilkan memiliki 7 baris dan 11 kolom. Eksekusi di sini kita membuat semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan performa secara umum. Pada kode ini digunakan untuk mengeluarkan output yang memuat informasi di mana output ini membuat beberapa iterasi dengan metode regresi logistik. Kode kedua digunakan untuk mengeluarkan output berupa perbandingan nilai dari klasifikasi regresi logistik dan terlihat bahwa nilai tidak begitu jauh yang berarti metode regresi logistik dapat digunakan pada data ini. Next, kode ini digunakan untuk nanti mengeluarkan output yang memuat informasi di mana output ini memuat beberapa iterasi menggunakan metode LDA. Kode terakhir ini digunakan untuk mengeluarkan output yang berupa perbandingan dari klasifikasi LDA dan terlihat bahwa nilai tidak begitu jauh yang berarti metode LDA dapat digunakan pada data ini. Baik, saya Kivit Novitasari dengan NIM 121450126 akan menjelaskan tentang strategi resampling. Baik, dari kode ini, dari query ini, kita jelaskan bahwa muncullah output seperti berikut. Fungsi resampling data as data table MRL resampling adalah fungsi untuk mengkonversi objek MR resampling menjadi format table. Nah, format tabelnya itu adalah output yang didapat. Nah, di sini merupakan fungsi resampling, MR resampling, menyediakan berbagai metode resampling seperti cross validation, bootstrap, left one out, dan lainnya. Metode ini membagi data menjadi subset untuk mengukur performa modelnya. Di sini juga ada cross validation. Salah satu metode sampling yang umum digunakan adalah cross validation. Yang selanjutnya itu ada referensi. Referensi di sini adalah metode sampling berdasarkan pada penelitian. Selanjutnya adalah ada penggunaan MLR sampling. Di sini digunakan untuk menguji performa model machine learning dengan berbagai metode sampling. Contohnya penggunaan adalah menghitung akurasi dengan cross validation atau mengimplementasikan interval kepercayaan dengan bootstrap. Oke, di sini ada construction. Construction adalah kita membangun konstruksi yang dimana resampling digunakan adalah holdout. Di sini ada kodenya, itu resampling sama dengan RSMP, holdout, print resampling. Nah, kita di sini akan mengeprint resampling holdout-nya, yang kita gunakan adalah holdout menggunakan iterasi 1 dengan iteration-nya false, dengan parameter rasionya adalah 0,6667. Selanjutnya di sini kita akan membangun objek resampling untuk holdout dengan split yaitu 80 dibagi 20. Selanjutnya setelah kita men-split, kita kemudian mengupdate-nya menjadi 50-50 atau 0,5. Oke. Selanjutnya kita akan menyiapkan 10 fault cross validation melalui query di bawah, yaitu resampling MRSP CV fault sama dengan 10. Baik, selanjutnya di sini ada kita intention. Intention adalah pemisahan uji train untuk task tertentu untuk membuat intention strategi resampling dengan memanggil metodenya yaitu di sini $. Di sini kita menggunakan metode samplingnya holdout. Langsung kita memanggil metodenya dengan $extension dalam kurung dari objek resampling yang kita bangun sebelumnya pada task. Ya, ini pada itu task diabetes. Selanjutnya kita akan menulis data train. Trainnya itu adalah ID dari data train set 1. Selanjutnya set test data test ID testnya itu menggunakan resampling set 1. Selanjutnya kita str train ID.
sehingga muncullah output sebagai berikut. Selanjutnya kita akan lanjut, yaitu kode berikutnya adalah str test id, dan muncul integer 1 sampai dengan 150, yang dimana di sini mulainya dari angka genap, yaitu 2 sampai dengan 150. Baik, di iteration ini sangat relevan ketika tujuan untuk membandingkan beberapa linear secara adil. Di sini karena di sini yang pertama kita menggunakan pengulangan, yaitu dari ganjil, yaitu 1, 3, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan nilai genap, yaitu 2, 4, 0, 15, 17. Nah, di sini yang lebih pentingnya adalah pemisahan tes latihan yang sama untuk mendapatkan hasil yang sebanding. Oke, selanjutnya kita eksekusi. Nah, eksekusi ini adalah untuk memanggil fungsi resample pada task. Tasknya yang kita gunakan adalah task diabetes, dan objek resampling yang dibangun akan mengembalikan objek resample result yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan performa secara umum. Secara khususnya, fungsi ini akan digunakan secara internal untuk melatih model untuk setiap rangkaian pelatihan yang kita tentukan oleh strategi resampling dan menyimpan prediksi modelnya dari setiap rangkaian pengujian. Jadi pada sebelumnya tadi kan kita sudah menuliskan dari data trainnya. Nah, di sini kita akan melakukan serangkaian pelatihan dan menyimpan prediksi dari model yang kita di setiap rangkaian pengujiannya. Baik, di sini ditulis resampling RSM CV Volt 4 RR sama dengan resample. Task yang kita gunakan adalah diabetes dengan linearnya 1, metodenya resample. Nah, maka akan muncul data sebagai berikut, yang dimana di sini adalah dituliskan informasi tentang kapan waktu yang kita gunakan, itu tepatnya waktu jamnya. Terus di sini ada juga dengan task yang kita gunakan diabetes. Terus kita mengprint RR. Nah, print RR ini menghasilkan fungsi suatu matriks yang dimana di sini dijelaskan dari 4 resample result dari 4 iterasi resampelnya. Ya, di sini adalah ada text ID, ada linear ID, resampling ID, iteration, warning, dan error. Nah, di sini ada 4 task ya yang kita gunakan karena kita menggunakan 4 iteration, yaitu ada diabetes classic low rates sampai dengan 4 kali. Di iterationnya 1, 2, 3, dan 4. Oke. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan ACC pada ACC score, RS score pada eksekusi. Nah, iya. Di sini yang pertama kita akan kodenya itu ACC sama dengan RR dollar score MSR klasik ACC. ACC dalam kotak kurung iteration klasik ACC, yang dimana di sini akan menampilkan matriks tentang iteration dan nilai dari klasik ACC yang telah kita gunakan. Nah, kita menggunakan iterasi sampai dengan 4, yang dimana iterasi di sini ditunjukkan bahwa nilai paling tinggi yaitu pada iterasi keempat, dan nilai yang paling besar adalah nilai yang paling kecil yaitu pada iterasi pertama. Selanjutnya kita akan menghitung RR dollar as grade MSR klasik ACC. Nah, di sini dijelaskan juga nilainya
kita dapat adalah 0,771276. Begitupun dengan penghitungan kedua, namun menggunakan average mikro. Selanjutnya adalah infeksi. Di sini ada query, yaitu RRDT sama dengan as data table RR, lalu RRDT. Nah, di sini kita akan menampilkan data table tentang RR dan menyimpannya sebagai RRDT. Nah, di sini kita ada beberapa ini, yaitu tentang task dan learning-nya. Terus di sini juga ada R-nya, informasi tentang beberapa iteration. Yang kita gunakan adalah iterasi 1 sampai dengan 4, dan metode yang kita gunakan adalah menggunakan task klasik diabetes. Selanjutnya kita akan melanjutkan query, yaitu RRDT prediction. Di sini kita akan memprediksi tentang dari RRDT-nya. Prediction classic for 188 of first version. Di sini juga akan muncul beberapa matriks ya. Yang pertama di sini dari iterasi 1 sampai dengan 4, cuman kita akan menampilkan beberapa saja, yaitu 1 sampai dengan 2, yaitu tentang row ID, truth, respond, probabilization cache-nya, dan probabilization control-nya. Pada iterasi pertama, dari row ketiga dengan truth-nya cache, responnya cache, probability cache-nya 0,77, didapat nilai probability control-nya yaitu 0,22 sekian, dan seterusnya. Selanjutnya ada equation RRD. Rumusnya yaitu all equation RRDT as prediction. RR prediction dalam kurung di sini adalah nilainya, prediction yang digunakan adalah true. Selanjutnya adalah prediction, RR prediction dari pred-nya. Di sini ditampilkan menjadi matriks, yaitu dengan jumlah observasinya itu 752. Di sini dijelaskan ada row ID, truth, response, probabilization, dan probability control. Yang dimana di sini dijelaskan setiap nilainya ada nilainya. Selanjutnya kita akan menghitung skor dari prediction yang kita hitung dari Classifies ACC. Didapatkan nilai yaitu 0,7712766. Selanjutnya kita akan menghitung skor dari prediction yang kita hitung dari Classifies ACC. Didapatkan nilai yaitu 0,7712766. Oke, selanjutnya reslamping with stratification and grouping. Di MLR kita dapat menetapkan peran khusus ke fitur yang terdapat dalam data dengan mengkonfigurasi bidang call roles yang sesuai dari sebuah teks. Dua peran kolom relevan yang akan mempengaruhi perilaku strategi reslamping adalah group atau strata atau stratum. Pada contoh kali ini digunakan dataset penguins. Seperti codingan di bawah ini. Text underscore grp sama dengan tsk buka kurung petik 2 penguins. Enter text underscore grp $col underscore roles $group sama dengan petik 2 year. R sama dengan rsmp buka kurung petik 2 l tutup kurung. Enter
R dollar instantiate buka kurung text underscore group. Terus kita enter lagi table buka kurung text grp underscore grp dollar data buka kurung choose sama dengan petik 2 year. Codingan selanjutnya untuk menghasilkan output di bawah ini adalah table buka kurung text underscore grp dollar data buka kurung call sama dengan petik 2 year tutup kurung akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya codingan table buka kurung text underscore grp dollar data buka kurung grows sama dengan r dollar test underscore set buka kurung 1, cool sama dengan petik 2 year tutup kurung akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Selanjutnya codingan table buka kurung text underscore grp dollar data buka kurung rows sama dengan r dollar test underscore set buka kurung 2, call sama dengan petik 2 year tutup kurung akan menghasilkan output seperti berikut ini. Year 2007 110. Selanjutnya codingan table buka kurung text underscore grp dollar data buka kurung rows sama dengan r dollar test min underscore set buka kurung 3, close sama dengan petik 2 year petik 2 tutup kurung. Kita run lalu menghasilkan output seperti di bawah ini. Year 2008 114. Selanjutnya codingan proof table buka kurung table buka kurung text underscore diabetes dollar data buka kurung call sama dengan petik 2 outcome petik 2 tutup kurung kita run lalu menghasilkan output seperti di bawah ini. Outcome cache 0,3484043 kontrol 0,6515957. Selanjutnya codingan R sama dengan RSMP buka kurung petik 2 CV petik 2, false sama dengan 3 tutup kurung R dollar instantiate buka kurung text underscore diabetes tutup kurung prop table buka kurung text underscore diabetes dollar data buka kurung rows sama dengan r dollar test underscore set buka kurung 1 tutup kurung call sama dengan buka kurung outcome tutup petik 2 tutup kurung kita run akan menghasilkan output seperti bawah ini, yaitu outcome cache-nya 0,3346614 lalu kontrolnya 0,665336. Selanjutnya prop table buka kurung text underscore diabetes dollar data buka kurung rows sama dengan r dollar test underscore set buka kurung 2 tutup kurung call sama dengan petik 2 outcome petik 2 tutup kurung dan kita run dapat output seperti di bawah ini, yaitu outcome cache-nya 0,410356 dan kontrolnya 0,5896414. Selanjutnya prop table buka kurung text underscore diabetes dollar data buka kurung rows sama dengan r dollar test underscore set buka kurung 2 tutup kurung call sama dengan petik 2 outcome petik 2
tutup kurung kitaran mendapatkan outcome case-nya 0,3 dan kontrolnya 0,7. Selanjutnya menggunakan stratum. Kita jalankan codingan text underscore diabetes $call_roles $stratum sama dengan petik 2 outcome petik 2 R sama dengan RSMP buka kurung petik 2 CV petik 2, vol sama dengan 3 tutup kurung R $instantiate buka kurung text underscore diabetes. Selanjutnya, prop titik table buka kurung text underscore diabetes $data buka kurung row sama dengan R $test underscore set buka kurung 1 tutup kurung call sama dengan petik 2 outcome petik 2 tutup kurung menghasilkan outcome case-nya 0,3492063 kontrolnya 0,6507937. Selanjutnya, prop titik table buka kurung text underscore diabetes $data buka kurung rows sama dengan R $test underscore set buka kurung 2 buka tutup kurung call sama dengan petik 2 outcome petik 2 tutup kurung kitaran lalu mendapatkan outcome case-nya 0,348 dan kontrolnya 0,652. Selanjutnya, prop titik table buka kurung text underscore diabetes $data buka kurung row sama dengan R $test underscore set buka kurung 3 tutup kurung call sama dengan petik 2 outcome petik 2 tutup kurung kitaran akan menghasilkan output yaitu outcome case-nya 0,348 dan kontrolnya 0,652. Selanjutnya, plotting resampling. Apa itu plotting resampling? Plotting resampling adalah visualisasi dari hasil resampling yang dilakukan pada suatu model pembelajaran mesin. Resampling adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh estimasi yang lebih andal tentang kinerja model dengan menggunakan data yang telah tersedia. Dalam konteks pembelajaran ini, resampling seringkali digunakan untuk mengukur kinerja model melalui validasi seliang atau cross-validation, bootstrap, atau pembagian data lainnya. Selanjutnya ada ROC analysis. Apa itu ROC analysis? ROC analysis adalah ROC analysis banyak digunakan untuk mengevaluasi klasifikasi biner. Meskipun ada ekstensi untuk pengklasifikasi multikelas, kita hanya akan membahas kasus klasifikasi biner yang jauh lebih mudah. Untuk pengklasifikasi biner yang memprediksi kelas diskrit dan kita dapat menghitung coefficient matrix yang menghitung besaran yang tersedia. Oke. Selanjutnya, coefficient matrix based measures. Beberapa ukuran kinerja umum yang didasarkan pada coefficient matrix dan mengukur kemampuan mengklasifikasi untuk memisahkan dua kelas, yaitu kinerja diskriminasi, meliputi definisinya berdasarkan TP, FP, TN, dan FN. Berikut output codingan di bawah ini. Split sama dengan partition buka kurung text underscore diabetes, ratio sama dengan 0,8 tutup kurung linear 1 $train buka kurung text underscore diabetes, split $train tutup kurung pred sama dengan linear 1 $predict
buka kurung tax underscore diabetes, splits $test tutup kurung pret $confusion kitaran dan akan menghasilkan output seperti ini. Truth, respon, case, control. Untuk case-nya 30 dan kontrolnya 18 dan untuk kontrolnya di responnya case-nya 22, kontrolnya ada 80. Selanjutnya, package MLR 3 measures memungkinkan untuk menghitung tambahan beberapa pengukuran berbasis coefficient matrix yang umum menggunakan fungsi coefficient underscore matrix. Berikut contoh codingannya. MLR 3 measures sama dengan titik 2 coefficient underscore matrix buka kurung truth sama dengan pret $truth, response sama dengan pret $response, positif sama dengan text underscore diabetes $positif tutup kurung. Kitaran lalu menghasilkan output seperti di bawah ini. Truth, respon case control. Untuk respon di case-nya 30 dan untuk case di kontrolnya 18, sedangkan di kontrol di case-nya 22, kontrol di kontrolnya 80. ACC-nya 0,7333, CE-nya 0,2667, DOR-nya 6,0006, F1-nya 0,6000, FDR-nya 0,3750, FNR-nya 0,4231, FOMR-nya 0,2157, FPR-nya 0,1837, MCC-nya 0,4012, NPV-nya 0,7843, PPV-nya 0,6250, TNR-nya 0,8163, dan TPR-nya 0,5769. Selanjutnya, pret $set underscore threshold buka kurung 0,99 tutup kurung MLR 3 measures titik 2 coefficient underscore matrix buka kurung pret $truth, pret $response, text underscore diabetes $positif tutup kurung menghasilkan output truth, respon case control, case 0, case control 0, kontrol case 52, kontrol 98, ACC 0,6533, CE 0,3467, DOR NAF F1 NAN, FDR NAN, FNR 1.0000, FOM 0,3467, FPR 0,0000, MCC 0,000, NPV 0,6533, PPV NAN, TNR 1,0000, TPR 0,0000. Selanjutnya, pret $set underscore threshold buka kurung 0,01 tutup kurung MLR 3 measures titik 2 coefficient underscore matrix buka kurung pret $truth, pret $respon, text underscore diabetes $positif tutup kurung akan menghasilkan truth, response case control, case 52, case control 97, control case 0, control 1, ACC 0,3533, CE 0,6467, DOR NAN F1 0,5174, FDR 0,6510, FNR 0,000, FOMR 0,000, FPR 0,9898, MCC 0,0597, NPV 1,000, PPV 0,3430, TNR 0,0102, TPR 1,000.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ROC curve. Pada kode berikut, kode ini digunakan untuk mengurutkan probabilitas prediksi dari model klasifikasi yang diasumsikan disimpan dalam objek pred. Probabilitas ini kemungkinan besar mengacu pada probabilitas prediksi untuk kelas pertama karena diindeks dengan koma 1. Selanjutnya, kode membuat sebuah data frame yang berisi nilai-nilai true positive rate atau TPR dan false positive rate atau FPR untuk setiap nilai threshold yang mungkin. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi rbinlist dari paket data.table untuk menggabungkan hasil dari Lapley yang iterators melalui setiap threshold. Dalam setiap threshold, dalam iterasi setiap threshold, kode memperbarui threshold model dengan pred $set_threshold t dan menghitung nilai FPR dan TPR menggunakan matriks yang sesuai. Setelah itu, nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam data frame yang dibuat. Selanjutnya kita gunakan kode head R vokal. Kita dapat melihat bagaimana struktur data frame tersebut dengan memunculkan beberapa baris pertama. Ini akan memberikan kita gambaran awal tentang kinerja model pada tingkat threshold yang berbeda. Selanjutnya adalah melanjutkan teknik resampling pada regresi logistik. Nah, berikut adalah kodenya. Kode berikut mendefinisikan dua operasi pemrosesan data. Pertama adalah standardize yang menggunakan fungsi PoScale untuk melakukan standarisasi skala pada fitur-fitur dataset. Ini biasanya penting karena beberapa model klasifikasi seperti SVM dan KNN dapat terpengaruh oleh skala fitur yang berbeda. Kedua ada smooth yang menggunakan fungsi smooth size sama dengan 1 untuk menerapkan teknik smooth pada dataset. Smooth digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam dataset dengan menciptakan sampel sintesis dari kelas minoritas untuk menyeimbangkan porsi kelas. Selanjutnya, kode ini menggunakan train untuk melatih prosesor standardized pada dataset diabetes. Data hasilnya kemudian diambil dengan menggunakan data buka kurung tutup kurung. Fungsi glimpse digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang struktur data. Ini mungkin akan menampilkan beberapa garis awal dari dataset yang telah diproses dengan standarisasi atau smooth. Dengan demikian, kode ini bertujuan untuk mempersiapkan dataset diabetes untuk pelatihan model klasifikasi dengan melakukan standarisasi fitur dan menangani keseimbangan kelas dengan smooth. Berikutnya, kode berikut untuk melakukan pelatihan smooth pada dataset diabetes yang dimasukkan ke dalam task_diabetes. Setelah proses pelatihan selesai, kode mengambil data yang telah diproses oleh smooth dan menghitung jumlah untuk setiap kategori outcome yang mungkin merupakan variabel target dalam dataset diabetes. Selanjutnya, pada kode berikut, kita membuat sebuah objek baru yang disebut track_log menggunakan operator $new untuk membuat instance baru dari kelas GraphLearner. Ini digunakan untuk menyusun algoritma pembelajaran mesin menjadi graf di mana setiap node dalam graf adalah langkah atau prosesor yang berbeda dalam proses pembelajaran mesin. Standardized, smooth, dan LRN classic.log_rect masing-masing merupakan langkah-langkah dalam proses pembelajaran mesin yang akan dilakukan. Mereka digabungkan menggunakan operator persen lebih dari persen yang merupakan operator pipe khusus untuk menyusun alur kerja. Kemudian di kode ini
digunakan untuk mencetak objek reklog sehingga kita bisa melihat strukturnya dan konfigurasi yang telah kita tentukan. Ini membantu kita memverifikasi bahwa konstruksi graf pembelajaran mesin telah dilakukan dengan benar, serta memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan mengakses hasilnya. Selanjutnya ada kode berikut. Pada kode ini kita membuat objek baru bernama LDA menggunakan operator $new sama seperti sebelumnya untuk membuat instance baru dari kelas GraphLearner. Tujuannya sama seperti kode sebelumnya, yaitu untuk menyusun algoritma pembelajaran mesin menjadi graf di mana setiap node dalam graf mewakili langkah atau prosesor yang berbeda dalam proses pembelajaran mesin. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran mesin ini disusun menggunakan operator persen lebih dari persen. Sama seperti sebelumnya. Pertama, data diproses menggunakan standarisasi, kemudian diterapkan smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas, dan terakhir model LDA atau Linear Discriminant Analysis dilatih dengan menggunakan algoritma momen dengan metode sama dengan momen. Nah, selanjutnya kode LDA ini untuk mencetak objek LDA sehingga kita bisa melihat strukturnya dan konfigurasi yang telah kita tentukan. Ini membantu kita memverifikasi bahwa konstruksi graf pembelajaran mesin telah dilakukan dengan benar, serta memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan mengakses hasilnya. Selanjutnya bagian interpretasi model. Interpretasi yang pertama kita akan menjelaskan regresi logistik. Pertama, pada kode berikut, model yang telah disusun sebelumnya, Reclog, dilatih menggunakan metode trend. Data yang digunakan untuk melatih model adalah dataset task underscore diabetes yang telah diproses sebelumnya melalui langkah-langkah standarisasi dan smooth. Dengan menggunakan keseluruhan data untuk pelatihan, model akan belajar dari seluruh informasi yang tersedia dalam dataset. Selanjutnya, kode summary ini untuk mencetak ringkasan statistik dari model klasifikasi logistik yang telah dilatih, yang merupakan bagian dari model graph Reclog. Fungsi summary digunakan untuk menampilkan informasi penting tentang model yang terlatih seperti koefisien, regresi, nilai deviasi, dan statistik lainnya. Berikut adalah hasil dari summary-nya. Dari summary ini kita dapat disimpulkan bahwa setiap variabel prediktor, age, BMI, blood pressure, diabetes pedigree function, glucose, insulin, pregnancy, dan skin thickness memiliki koefisien estimasi yang diberikan. Koefisien ini menunjukkan perubahan dalam log odds variabel respon yang diharapkan terjadi akibat perubahan satu unit dalam variabel prediktor tertentu dengan asumsi semua variabel lainnya tetap konstan. Selanjutnya tingkat signifikansi. Pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, variabel H, BMI, blood pressure, diabetes, pedigree, function, glucose, insulin, dan pregnancy secara signifikan mempengaruhi variabel respon atau outcome. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05. Variabel skin thickness di sisi lain tidak memiliki dampak signifikan terhadap variabel respons. Dan selanjutnya ada deviansi. Deviansi adalah ukuran kesesuaian model dengan data. Nilai null deviance menunjukkan deviance yang dihasilkan oleh model null, model tanpa variabel prediktor. Sedangkan nilai residual deviance menunjukkan deviance yang dihasilkan oleh model yang telah dilatih. Perbandingan antara null deviance dan residual deviance memberikan indikasi seberapa baik model kita cocok dengan data. Semakin kecil nilai residual deviance, semakin baik model kita cocok dengan data. Dalam hal ini, residual deviance 1001,4 lebih kecil daripada null deviance 1404,6 yang menunjukkan bahwa model yang dilatih memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dengan data dibandingkan model null.
Terus di akhir ada iterasi phishing scoring. Itu artinya model telah melalui 5 iterasi Fisher scoring dalam proses estimasi parameter. Iterasi ini mengacu pada proses iteratif yang digunakan untuk menemukan estimasi parameter yang optimal dalam regresi logistik. Berikutnya ada kode selanjutnya. Kode ini menggunakan paket BROM untuk merapikan hasil model regresi logistik yang telah dilatih, yang merupakan bagian dari model RegLog. Ini akan menampilkan koefisien regresi, standar error, statistik T, nilai Z, dan nilai p-value untuk setiap variabel berikut. Nah, berikut adalah outputnya. Nah, selanjutnya kode berikut. Kode berikut menggunakan paket BROM untuk menyajikan hasil model regresi logistik yang telah dilatih, yang merupakan bagian dari model RegLog. Kemudian hasil tersebut dimutasi dengan menambahkan kolom baru yang menampilkan odds ratio untuk setiap variabel prediktor. Odds ratio adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respons dalam regresi logistik. Ini menunjukkan perubahan dalam peluang suatu peristiwa, misalkan kategori positif pada variabel respon yang terkait dengan perubahan satu unit dalam variabel prediktor tertentu, sementara variabel prediktor lainnya tetap konstan. Melakukan transformasi dengan fungsi exp estimate pada estimasi koefisien regresi akan menghasilkan odds ratio. Ini memberikan kita informasi tentang seberapa besar pengaruh variabel prediktor terhadap peluang kejadian suatu peristiwa. Odds ratio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa peluang kejadian meningkat dengan peningkatan nilai variabel prediktor. Sementara odds ratio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa peluang kejadian menurun dengan peningkatan nilai variabel prediktor. Baik, selanjutnya kode berikut menggunakan paket BROM untuk menyajikan informasi tambahan tentang model regresi logistik yang telah dilatih, yang merupakan bagian dari model RegLog. Ini akan memberikan ringkasan statistik tambahan tentang kualitas model. Ringkasan statistik tambahan ini dapat mencakup berbagai matriks evaluasi model seperti AIC atau Archaic Information Criterion, BIC atau Bayesian Information Criterion, deviance, dan informasi tentang konvergensi model. Ini membantu kita untuk lebih memahami karakteristik model yang dilatih. Selanjutnya kita masuk ke LDA. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut. Kode ini digunakan untuk pada kode ini, model Linear Discriminant Analysis atau LDA dilatih menggunakan seluruh data dari dataset diabetes diabetes. Setelah pelatihan selesai, koefisien model LDA diambil menggunakan fungsi coef dan disimpan dalam objek coef_LDA. Koefisien LDA adalah matriks yang berisi koefisien untuk setiap variabel prediktor yang telah digunakan dalam model. Setiap baris mewakili koefisien untuk fungsi diskriminan linear yang sesuai dengan variabel respon atau outcome yang diharapkan. Dengan kata lain, koefisien ini digunakan untuk menghitung probabilitas kelas yang diharapkan berdasarkan nilai variabel prediktor. Selanjutnya, pada kode selanjutnya, kode ini melakukan prediksi menggunakan model LDA pada dataset diabetes. Hasil prediksi tersebut disimpan dalam objek predicted_LD. Selanjutnya, kode tersebut membuat data frame plot LD yang berisi nilai-nilai dari hasil prediksi predicted LD $X dengan kelas prediksi predicted LD $class. Fungsi glimpse digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang struktur data frame plot LD.
Ini akan menampilkan beberapa baris pertama dari data frame tersebut, serta tipe data dan jumlah pengamatan dalam setiap kolom. Dengan menggunakan hasil prediksi dari model LDA, Anda dapat menggunakan berbagai analisis lebih lanjut seperti visualisasi hasil prediksi untuk memahami pola klasifikasi atau melakukan evaluasi performa model menggunakan matriks evaluasi seperti confusion matrix atau kurva erosi. Pada kode berikutnya, kode berikut digunakan untuk menghitung jumlah pengamatan untuk setiap kelas prediksi dalam data frame plot LD yang berisi hasil prediksi yang telah dilakukan menggunakan model LDA. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi con dari paket dplgr yang menghitung frekuensi masing-masing nilai dalam suatu kolom dan dapat dihasilkan seperti ini. Terima kasih. Baik, saya kembalikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.